Pemirsa, ketatnya aturan proses penerimaan peserta didik baru membuat sejumlah orang tua terpaksa melakukan berbagai cara agar sang buah hati bisa mendaftar dan mendapatkan sekolah. Namun bagaimana pandangan sudut agama dalam hal ini? Berikut wawancara Sabda Role dengan Ustadz Dasat Latif langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa proses penerimaan peserta didik baru yang ketat ini membuat sejumlah orang tua menghalalkan berbagai cara agar anaknya bisa masuk sekolah negeri. Nah, meski salah, namun hal ini terpaksa dilakukan demi kebaikan masa depan anaknya. Nah, saya saat ini sudah bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Saya akan berbincang bersama dengan Ustadz terkait dengan ini orang tua yang menghalalkan segala cara untuk agar anaknya bisa masuk ke sekolah yang diinginkan atau sekolah favorit. Bagaimana sudut pandang agama Ustadz dalam menyikapi hal ini? Ya, ini perlu juga ditahu, saya ini selain pendakwah saya juga akademisi. Saya dosen, jadi saya tahulah sedikit tentang dunia pendidikan. Nah, kasus seperti ini ada kata menghalalkan segala cara itu tentu tidak baik. Apapun kalau sudah menghalalkan segala cara pasti sudah melanggar agama. Ini yang saya katakan, niatnya baik, caranya salah. Ya, saya mau anak saya sekolah negeri, tapi dengan melakukan berkas-berkas penipuan, itu sudah jelas salah. Nah, sebaiknya orang tua kalau sudah bercita-cita menyekolahkan anaknya ke universitas ataupun SMA negeri, maka dari kecil dia mendidik anaknya supaya dia qualified. Ya, jangan tiba masa tiba akal, pasti tidak bagus. Jadi kalau saya misalnya ya, dia mau anaknya nanti sekolah SMA negeri, maka sejak kelas 1 SMP dia sudah berikan dia motivasi, semangat, mengontrol anaknya supaya punya kualitas yang memang layak untuk di negeri. Kemudian ya kalau dia menghalalkan segala cara, memalsukan dokumen, itu kan namanya penipuan. Penipuan itu bisa berdampak hukum pidana, hukum positif, dan namanya penipuan pasti ada dosanya. Kemudian dia juga bisa merugikan orang lain. Misal, ya ada orang yang betul-betul, kan ini sonasi namanya ya, biasanya sonasi. Nah, sonasinya di A, betul itu anak di A. Tapi karena saya urus anak saya geser haknya si A, ini berarti merusak masa depan orang lain yang memang haknya. Nah, maka disebut ini pelaku seperti ini pasti dosa. Nah, saudara-saudara, tidak berarti swasta itu tidak bagus, ya. Nah, karenanya tidak harus negeri untuk sekolah yang kualitas baik. Nah, cuma memang kalau negeri itu kan biasanya biayanya agak lebih ringan, ya. Makanya orang tua berlomba-lomba. Tapi soal rezeki jangan pernah putus asa. Saya kalau melihat pekerjaan bapak saya, tidak mungkin saya bisa sekolah sampai level doktor. Tapi saya selalu yakin, bapakku miskin, tapi Tuhanku maha kaya. Maka yang paling penting bagi anak-anak kita diajarkan moral, dan berawal dari jangan menghalalkan segala cara anak kita masuk sekolah. Karena kalau anak kita tahu bahwa dokumen saksinya dipalsukan, itu berarti orang tuanya, anaknya menyadari orang tuanya setuju saja kalau dia berbuat tidak sesuai dengan norma-norma. Saya sarankan jangan lakukan seperti ini. Nah, yang kedua, pemerintah kalau sudah ada fenomena seperti ini, pemerintah harus mencari solusi. Harus berembuk, ya, bagaimana membuat aturan lagi yang bisa mengakomodir. Ya, kalau zaman saya dulu memang kan mungkin daya tampung kelas banyak. Waktu itu jumlah anak-anak yang mau sekolah juga tidak sebanyak sekarang, sehingga semua anak otomatis bisa masuk ke negeri. Tapi karena sekarang persaingan makin ketat, maka saya berharap pemerintah mengambil alih, memikirkan masalah ini untuk mencari solusinya. Ya, bagaimana supaya anak-anak semua terakomodir. Memang sonasi ini banyak menjadi masalah buat orang tua. Salah satu yang saya lihat efeknya adalah sekolah-sekolah favorit yang pernah dulu favorit di Makassar, akhirnya sekolah ini kualitasnya saya lihat menurun.
Ya, karena akibat dari zonasi ini, kalau dulu sekolah favorit itu kan biar misalnya di Makassar, sekolah favorit, biar dia dari Maros, biar dari Pinrang bisa masuk ke sini meskipun jaraknya jauh, tapi syarat yang diperketat adalah kualitasnya. Misalnya kualitas A+, baru bisa masuk. Akhirnya berkumpul anak-anak yang memang kualitas A+ di sekolah itu, jadi persaingannya memang kualitasnya baik. Nah, tapi karena zonasi ini, akhirnya yang tadi sekolah kualitas A saja yang bisa masuk di situ, masuklah dengan segala kualitas, akhirnya menurun kualitasnya. Ini menurut saya. Ustaz, jika pun misalnya bisa masuk anak tersebut, dapat diartikan bahwa orang tua tersebut telah mengambil hak siswa lainnya yang ingin masuk ke sekolah tersebut, karena kan menghalalkan segala cara, misalnya membuat dokumen palsu misalnya. Nah, bagaimana Ustaz harusnya? Ya, jelas itu melanggar hukum agama karena mengambil hak orang lain. Nah, orang lain yang menjadi rugi itu kan menjadi korban. Korban inilah yang merusak, yang rusak gara-gara pemalsuan dokumen. Maka itu sebab salah satu makna dari pernyataan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Berarti kalau kita menjadi manusia yang merusak masa depan orang, mengambil hak orang lain, biar saya soleh secara ibadah mahdah, tetapi saya merugikan orang lain, sesungguhnya di hadapan Allah saya bukan orang baik. Orang baik itu tidak mengambil haknya orang lain. Iya. Saat ini kan di PPDB itu terdapat jalur afirmasi dalam prosesnya sendiri. Namun karena belum misalnya terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di Kemensos, menyebabkan siswa ini tidak bisa masuk. Terjadinya hal ini dapat dikatakan Ustadz belum terjalinnya kolaborasi kerjasama antar lembaga yang menyebabkan kerugian bagi calon siswa yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Bagaimana pandangan Ustadz sendiri? Ya, lemahnya ini kan kolaborasi. Ya, solusinya ya segera kolaborasi. Nah, biasa ini kolaborasi ini yang saya maksud karena sekat-sekat komunikasi. Oknum-oknum yang bekerja di situ tidak membuka diri ataupun dia tidak mau proaktif. Maka solusinya adalah bahasa agamanya silul arham, sambungkan kembali komunikasi supaya bisa mencari solusi yang baik. Maka lembaga-lembaga yang ditugaskan oleh negara, saudara-saudaraku yang diberi amanah untuk menyelesaikan ini, jangan bekerja karena gaji, jangan bekerja karena cari muka, bekerja karena lillahi ta'ala. Ketahuilah saudara, kalau Anda sudah wafat, ada 3 amalan yang bisa menolongmu di alam kubur. Satu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini dijadikan peluang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau saudara-saudara sekalian melakukan kebijakan atau memperbaiki kebijakan, bekerja agar anak-anak negeri ini bisa sekolah dengan baik, meskipun Anda sudah pensiun, bahkan yang lebih jauh lagi, meskipun Anda sudah jadi arwah, tetap mendapat kiriman pahala karena Anda memperbaiki sistem yang mana anak-anak fakir miskin, anak-anak terlantar bisa sekolah dengan baik. Nah, itu jasa daripada saudara-saudara yang bekerja berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan. Iya. Terakhir Ustaz, pesan untuk orang tua siswa maupun siswa itu sendiri untuk terkait dengan PPDB ini sendiri seperti apa? Ya, satu, adik-adik pelajar kalau mau mendapat sekolah yang berkualitas, maka siapkan diri dari mulai masuk kelas 1, siapkan diri dengan belajar dengan baik, memperbaiki akhlak. Ya, insya Allah kalau kualitasnya baik, pasti akan dapat sekolah yang baik. Kemudian kepada orang tua, niat baik tidak cukup, tapi harus juga disertai dengan cara yang baik. Cara yang baik itu kita didik anak kita dari sejak dia mau sekolah, jangan tiba masa tiba akal. Sekarang kalau niatnya baik, caranya salah, memalsukan dokumen, lalu bisa dilapor polisi, bisa berbuntut pada penjara, dan juga bisa merusak moral anak-anak kita. Oke, baik, terima kasih Ustadz Dasat Latif. Jadi yang ini memang para orang tua siswa memang jangan sampai kita menghalalkan segala cara agar anak kita bisa masuk di sekolah yang orang tua inginkan, seperti itu, melakukan cara-cara yang bisa dikatakan kriminal seperti itu ya, Ustadz. Baik, demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Role Ahmad Safei, Metro TV. Terima kasih Ustadz.